semuanya, perkenalkan saya Benur Vitasari dengan NPM F1F024049. Di sini saya akan membahas tentang ruang vektor, subruang, dan kebebasan linier. Yang pertama, ruang vektor. Apa itu ruang vektor? Ruang vektor atau vector space adalah sebuah struktur aljabar yang terdiri dari kumpulan vektor yang dapat dioperasikan dengan menggunakan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Ruang vektor memenuhi beberapa aksioma tertentu yang membuatnya dapat digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena dalam matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua yaitu subruang. Subruang atau subspace adalah sebuah himpunan bagian dari ruang vektor yang juga membentuk ruang vektor dengan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar yang sama dengan ruang vektor asal. Kemudian yang ketiga ada kebebasan linier. Kebebasan linier atau linear independence adalah sebuah konsep dalam aljabar linier yang menggambarkan apakah sebuah kumpulan vektor dapat dihasilkan dari kombinasi linier vektor-vektor lainnya. Oke, pertama kita akan membahas tentang ruang vektor. Misalkan V adalah suatu himpunan tak kosong dan objek-objek sembarang di mana operasi penjumlahan dan perkalian dengan skala didefinisikan. Yang pertama, operasi penjumlahan atau addition dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan setiap pasang objek U dan V pada V dengan suatu objek U plus V yang disebut jumlah atau sum dari U dan V. Yang kedua, operasi perkalian skalar atau scalar multiplication dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan setiap skalar K dan setiap objek U pada V dengan suatu objek KU yang disebut kelipatan skalar atau scalar multiplicate dari U dan K. Jika aksioma-aksioma berikut terpenuhi oleh semua objek U dan U, V, dan W pada V dan semua skalar K dan L, maka kita menyebut V sebagai vektor ruang vektor atau vektor space dan kita menyebut objek-objek pada V sebagai vektor. Ini adalah syarat atau syarat 10 aksioma yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu V tertutup terhadap operasi penjumlahan. 1. Jika U dan V adalah objek-objek pada V, maka U plus V berada pada V. Yang kedua, U plus V sama dengan V plus U. Ini adalah sifat komutatif penjumlahan. Kemudian yang ketiga, U plus dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V plus W. Ini adalah sifat asosiatif penjumlahan. Kemudian yang keempat, terdapat suatu objek 0 di V yang disebut vektor 0 atau zero vektor untuk V sedemikian rupa sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U untuk semua U pada V. Yang kelima, untuk setiap U di V terdapat suatu objek min U di V yang disebut sebagai negatif U sedemikian rupa sehingga U plus min U sama dengan min U sama dengan U sama dengan 0. Berarti hasil dari U plus min U adalah 0. Yang keenam yaitu V tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang objek di V, maka KU berada di V. Yang ketujuh, K dalam kurung U plus V sama dengan KU plus KV. Yang kedelapan, dalam kurung K plus L, U sama dengan KU plus LU. 9. K dalam kurung LU sama dengan KL dalam kurung, terus dalam kurung lagi U. Yang ke-10, 1U sama dengan U. Yang ke-9 ini adalah asosiatif perkalian. Aksioma yang ke-10 ini adalah identitas perkalian. Contoh, periksa apakah R2 yaitu himpunan dari matriks AB, di mana AB adalah anggota dari bilangan real. Adalah suatu ruang vektor atau bukan, berarti kita selesaikan. Kita ambil sembarang vektor U, vektor V, dan vektor W yang merupakan anggota dari R2. Lalu kita ambil juga K dan L yang merupakan anggota dari bilangan real. Yang pertama kita tulis vektor U berbentuk
matriks 1 kali 2 yaitu U1 U2, vektor V matriks U V1 V2, vektor W matriks W1 W2. Yang pertama kita akan membuktikan bahwa vektor U ditambah vektor V berada di R2. Di sini kita tulis matriks U1 U2 ditambah matriks V1 V2 sama dengan U1 ditambah V1 U2 ditambah V2. Berarti di sini kita tahu bahwa R2 ini adalah matriks berukuran 1 kali 2. Berarti vektor U ditambah vektor V benar adalah anggota dari R2. Berarti yang aksioma 1 terpenuhi. Kemudian yang kedua kita akan membuktikan bahwa vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Ini kita tulis vektor U yaitu matriks U1 U2 ditambah vektor V yaitu matriks V1 V2. Berarti jika vektor U ditambah vektor V kita tulis U1 tambah V1 U2 ditambah V2. Jadi di sini sama saja karena jumlahan dibalik-balik sama ya. Jadi ini kita tulis V1 ditambah U1 ditambah V2 ditambah U2. Berarti terbukti di sini bahwa vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Berarti di sini terbukti. Yang ketiga kita akan membuktikan bahwa vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U ditambah vektor W tutup kurung ditambah W. Di sini kita akan menulis terlebih dahulu vektor U yaitu matriks U1 U2 ditambah dalam kurung matriks V yaitu V1 V2 ditambah matriks W1 W2. Di sini sama dengan U1 ditambah V1 ditambah W1 U2 ditambah V2 ditambah W2. Di sini pun sama dengan U1 dalam kurung U1 U2 ditambah V1 U2 ditambah dalam kurung W1 W2. Berarti di sini terbukti bahwa vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor dalam kurung vektor U ditambah vektor W tutup kurung ditambah vektor W. Kemudian kita akan membuktikan aksioma yang keempat yaitu vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Berarti hasil dari penjumlahan ini adalah vektor U. Jadi kita tuliskan U1 U2 vektor U1 vektor U yaitu U1 U2 vektor 0 yaitu 0 dan 0 karena kita jumlahkan U1 ditambah 0 U2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U1 0 ditambah U2. Hasilnya tetap sama yaitu U1 dan U2. U1 ditambah 0 hasilnya U1, U2 ditambah 0 hasilnya U2. Berarti aksioma yang keempat ini terbukti. Yang kelima, kita akan membuktikan bahwa vektor U ditambah vektor min U sama dengan vektor min U ditambah vektor U yang menghasilkan vektor 0. Di sini kita tulis U1 U2 ditambah min U1 min U2 sama dengan min U2 min U1 min U2 ditambah U1 U2. U1 ditambah min U1 hasilnya 0, U2 ditambah min U2 hasilnya 0. Berarti di sini terbukti bahwa vektor U ditambah vektor min U sama dengan min vektor U ditambah vektor U sama dengan 0. Yang keenam, kita akan membuktikan bahwa vektor KU adalah anggota dari R2. Jadi kita tulis K dikali matriks U1 U2. K dikali U1 hasilnya KU1, K dikali U2 hasilnya KU2. Karena R2 adalah matriks berukuran 1 kali 2, berarti di sini KU adalah benar anggota dari R2. Yang ketujuh, kita akan membuktikan bahwa K dikali dalam kurung vektor U ditambah vektor V sama dengan KU ditambah KV. Di sini K dikali vektor U yaitu U1 dan U2, vektor V yaitu V1 dan V2. Sini kita masukkan K dikali U1, K dikali U1 dan V1,
K dikali U1 plus V1, K dikali U2 plus V2. K dikali U1 hasilnya KU1, K dikali V1 hasilnya KV1, K dikali U2 hasilnya KU2, K dikali V2 hasilnya KV2. Berarti di sini KU1 ditambah KV2, KV1, sini KU2 ditambah KV2. Ini kita tulis, pisahkan KU1, KU2 ditambah KV1, KV2 sama dengan KU1, KU1 U2 ditambah KV1 V2 sama dengan KU tambah KV. Berarti di sini terbukti bahwa K dalam kurung vektor U ditambah vektor V sama dengan KU tambah KV. Dan aksioma yang ke-8 kita akan membuktikan bahwa K plus L dikali vektor U sama dengan K vektor U tambah L vektor U. Ini kita tulis K plus L. Di sini vektor U yaitu U1 dan U2 sama dengan K plus L dikali U1 K plus L dikali U2. Berarti di sini KU1 ditambah K kali U1 hasilnya KU1, L dikali U1 hasilnya L1, K dikali U2 hasilnya KU2, L dikali U2 hasilnya LU2. Sama dengan KU1, KU2 ditambah LU1, LU2 sama dengan K kurung U1, U2 ditambah LU1, U2. Jadi di sini aksioma yang ke-8 ini terbukti. Kemudian yang 9 kita akan membuktikan K dalam kurung LU sama dengan L dikali KU sama dengan KL dikali U. K dikali LU berarti K dikali LU1 LU2 sama dengan KLU1 LU2. K dikali LU1 hasilnya KLU1, K dikali LU2 hasilnya KLU2 sama dengan K dikali L. KL dikali U1 kan hasilnya KL1 juga. KL dikali U2 hasilnya KLU2. Berarti di sini terbukti aksioma ke-9 terbukti. Kemudian yang aksioma yang ke-10. 1 dikali vektor U adalah vektor U. Nanti di sini kita tulis 1 dikali vektor U. Berarti 1 dikali matriks U1, U2 sama dengan 1 dikali U1 hasilnya 1U1, 1 dikali U2 hasilnya 1U2. 1 dikali U1 hasilnya U1, 1 dikali U2 hasilnya U2. Berarti ini kita menghasilkan vektor U. Berarti R adalah ruang vektor. Oke, berarti benar. Yang kemudian ada beberapa sifat vektor. Misalkan V adalah suatu ruang vektor. U adalah suatu vektor pada V dan K adalah suatu skalar, maka 0U 0 dikali U sama dengan 0. 0 dikali vektor U adalah 0. K dikali 0 sama dengan 0. Semua bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian min 1U sama dengan min U. Yang keempat, jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Yang kedua, kita akan membahas tentang subruang. Definisi dari subruang yaitu suatu himpunan dan suatu ruang vektor V disebut subruang atau subspace dari V jika W itu sendiri merupakan suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang terdefinisi pada V. Secara umum, ke-10 aksioma ruang vektor harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan W dengan penjumlahan dan perkalian skalar membentuk suatu ruang vektor. Namun demikian, jika W merupakan bagian dari suatu himpunan V yang lebih besar yang telah diketahui merupakan suatu ruang vektor, maka beberapa aksioma tertentu tidak perlu dibuktikan untuk W karena telah diturunkan. Ini ada teorema 4.4. Misalkan W merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor V, W dinamakan subruang V jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Syarat W disebut subruang dari V adalah yang pertama, W bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, W adalah subset daripada V. Yang ketiga, jika vektor U dan vektor V berada pada W,
Maka vektor U ditambah vektor W berada pada W. Dan yang keempat, jika vektor U berada pada W dan K berada pada bilangan real, maka KU adalah anggota dari W. Teorema 4.5 mengatakan jika A X sama dengan 0 adalah suatu sistem linier homogen yang terdiri dari M persamaan dengan N faktor yang tidak diketahui, maka himpunan vektor solusi adalah subruang dari Rn. Kemudian ada teorema 4.6. Jika V1, V2, sampai Vr adalah vektor-vektor pada suatu ruang vektor, maka himpunan W yang terdiri dari semua kombinasi linier F V1, V2, sampai Vr adalah suatu subruang dari V. Yang kedua, W adalah subruang terkecil dari V yang mengandung V1, V2, Vr dalam arti bahwa setiap subruang lain dari V yang mengandung V1, V2, sampai Vr pasti mengandung W. Lalu ada teorema 4.7. Jika S adalah himpunan V1, V2, sampai Vr dan S baru yaitu W1, W2, dan W sampai WK adalah himpunan vektor-vektor pada suatu ruang vektor, maka rentang F1, F2, sampai Fr sama dengan rentang W1, W2, sampai WK. Jika dan hanya jika setiap vektor pada S adalah suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada S baru, dan setiap vektor pada S baru adalah suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada S. Contoh, periksa apakah himpunan W yang berisi semua matriks order 2 kali 2 yang determinnya 0 merupakan subruang dari ruang vektor M2 kali 2. Di sini dikatakan bahwa W adalah semua matriks berorder 2 kali 2, berarti A, B, C, D. Dan determinnya 0, berarti A kali D dikurang B kali C menghasilkan 0. Pertama kita ambil sembarang AB yang merupakan anggota dari W dan K yang anggota dari R. Misalkan A adalah A1, A2, A3, dan A4, berarti determin dari A adalah A1 dikali A4 dikurang A2 dikali A3. Dan B, B1, B2, B3, dan B4, berarti determinnya B1 dikali B4 dikurang B2 dikali B3. Penyelesaiannya, kita akan membuktikan bahwa W bukan merupakan himpunan kosong. Misal kita pilih secara acak yaitu C. Matriks C yaitu 1, 2, 3, dan 6. Untuk mencari det C, berarti 1 dikali 6 hasilnya 6, 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti 6 dikurang 6, 0. Berarti det C sama dengan 0. Berarti C adalah anggota dari W. Berarti W ini bukan merupakan himpunan kosong. Terbukti. Kalau kita akan membuktikan bahwa W adalah subset dari M2 kali 2. Jelas, W adalah subset dari M2 kali 2 karena W ini adalah matriks berukuran 2 kali 2. Yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa A plus B adalah anggota dari W. A plus B berarti A1, A2, A3, A4 ditambah B1, B2, B3, dan B4. Di sini A1, B1, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3, A4 ditambah B4. Nah, kemudian kita akan mencari determin dari A ditambah B. Di sini A1 ditambah B1 dikali A4 ditambah B4 dikurang A2 ditambah B2 dikali A3 dikali A3 ditambah B3. Di sini kita dapatkan hasil A1 dikali A4 hasilnya A1 A4 ditambah A1 dikali B4 A1 dikali B4 ditambah B1 dikali A4 ditambah B1 dikali B4. Kemudian kita kurangkan dengan A1 dikali A3, A2 dikali A3, A2 dikali B3, kemudian B2 dikali A3, dan B2 dikali B3. Di sini kita tahu bahwa A1 dikali A4 dikurang A2 dikali A3 adalah 0. Dan di sini ya, kita tahu bahwa di sini A1 A3 dikurang A2 A3 adalah 0. Dan di sini B1 B4 kurang B2 B3 hasilnya 0.
Nah, kemudian kita tetap turunkan yang lainnya. Di sini kita tidak bisa membuktikan bahwa A1 ditambah A1 dikali B4 ditambah A4 B1 dikurang A2 B3 dikurang A3 B2 adalah 0. 0. Berarti di sini determin A plus B tidak sama dengan 0. Berarti A plus B bukan anggota dari W. Jadi di sini W bukan merupakan subruang dari M2 kali 2. Untuk membuktikan, jadi kita untuk membuktikan sebuah himpunan merupakan subruang dari ruang vektor, maka keempat aksioma itu harus kita penuhi. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang kebebasan linier. Yang pertama kita akan membahas tentang definisinya dulu. Jika S adalah himpunan V1, V2, sampai Vr adalah himpunan vektor di ruang vektor V, S dikatakan bebas linear atau linearly independent jika SPL homogennya K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai KR VR sama dengan 0. Jika terdapat solusinya tidak tunggal, maka S disebut sebagai tidak bebas linear atau linear independent. K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai KR sama dengan 0. Contoh himpunan tidak bebas linear. Misalnya jika V1, 1, 1, 2, 3, dan 4, V2, min 1, 2, min 3, dan 4, V3, 0, min 4, 0, dan min 8. Maka himpunan vektor-vektor S, V1, V2, dan V3 tidak bebas linear karena V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 0. Ini kita tahu bahwa penjumlahannya itu 1 ditambah min 1, 0, ditambah 0 hasilnya 0, 2 ditambah 2, 4, ditambah min 4 hasilnya 0, 3 ditambah min 3, 0, ditambah 0 hasilnya 0, 4 ditambah 4 hasilnya 8, ditambah min 8 hasilnya 0. Dan yang kedua, yang tidak bebas linier, polinomial. Nah, P1 sama dengan 2, min 3 plus X pangkat 2, P2 yaitu 2 plus 5X, P3 yaitu min 6 plus X min 2X pangkat 2. Membentuk suatu himpunan tidak bebas linier pada P2 karena 2P1 plus P2 plus P3 sama dengan 0. Ya, teorema 4.8. Suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor adalah tidak bebas linier jika dan hanya jika paling tidak salah satu vektor pada S dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S. B bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S. Kemudian teorema 4.9, yang pertama, suatu himpunan terhingga vektor-vektor yang mengandung vektor 0 adalah tidak bebas linier. Yang kedua, suatu himpunan dengan tepat dua vektor adalah bebas linier jika dan hanya jika tidak satu pun dari vektornya merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya. Kemudian teorema 4.10, misalkan R, S sama dengan 1 F2 sampai Fr adalah suatu himpunan vektor-vektor pada Rn. Jika R lebih besar dari N, maka S tidak bebas linier. Contoh, periksa apakah vektor U sama dengan min 1, 3, 2, dan vektor B yaitu 1, 1, dan min 1 saling bebas linier di ruang 3. Ini penyelesaiannya. SPL homogennya itu K1, vektor U ditambah K2, vektor B sama dengan 0. Berarti di sini kita tulis K1. Vektor U yaitu min 1, 3, dan 2. Ditambah K2, vektor B yaitu 1, 1, dan min 1 sama dengan 0. Berarti kita buat di sini matriks kedudukan 2 kali 3 dikali K1 dan K2 sama dengan 0. Nah, untuk membuktikannya kita akan membuat matriks ini menjadi matriks identitas ini. Untuk mengubah min 1 menjadi 1, maka kita kalikan baris pertama dengan min 1. Min 1 dikali min 1 hasilnya 1, 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Kita turunkan ke bawah karena yang kita ubah hanya baris pertama, maka kita turunkan yang lainnya. Dan untuk mengubah 3 dan 2 ini menjadi 0, maka kita kalikan baris pertama dengan min 3, lalu kita tambah dengan baris kedua.
Atau baris kedua ini kita tambah dengan baris pertama yang kita kalikan dengan min 3. Berarti 3 ditambah 1 dikali min 3 hasilnya min 3. Berarti 3 ditambah min 3 hasilnya 0. Kemudian 1 ditambah min 1 dikali min 3 hasilnya 3. Berarti 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian baris ketiga, yaitu baris pertama kita kalikan dengan min 2. Ini kurang B1-nya ya, maaf ya. Berarti di sini min 2 dikali B1 ditambah B3. 1 dikali min 2 hasilnya 2. Min 1 dikali min 2 hasilnya 2. Berarti 1 ditambah min 2 hasilnya 0. Min 1 ditambah 2 hasilnya 4. Bentar. Ya, di sini ini ini kurang B1-nya ya. Maaf, kita tulis berarti B2 dikali B1 min 2 dikali B1 ditambah B3. 1 dikali min 2 hasilnya min 2. Min 1 dikali min 2 hasilnya 2. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0. 2 ditambah min 1 hasilnya 1. Kemudian kita tukar baris kedua dengan baris ketiga menjadi 1, min 1, 0, 1, dan 0, 4. Nah, untuk mengubah min 1 dan 4 ini menjadi 0, maka kita jumlahkan baris pertama dengan baris kedua, dan kita jumlahkan baris ketiga dengan min 4 dikali min B2. 1 ditambah 0 hasilnya 1, min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Kemudian min 4 B2, min 4 dikali 0 hasilnya 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Min 4 dikali 1 hasilnya min 4 ditambah 4 hasilnya 0. Berarti di sini kelas satunya 0, keduanya 0. Jadi vektor U dan vektor B saling bebas linier di ruang 3. Oke, sekian dari saya dah. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.